Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trima Warwati, BP 17 10 11 5262 0086 akan mempresentasikan hasil dari alat skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Pengembangan Kotak Sterilisasi Menggunakan UVC yang dapat dikendalikan melalui smartphone. Latar belakang masalah. Mengawali tahun 2020, dunia dikejutkan dengan ditemukannya penyakit baru yang berasal dari Wuhan, China, dan mulai menyebar ke negara sekitar. Penyebaran virus corona berkembang pesat dan membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau negara-negara Asia termasuk Indonesia untuk harus selalu waspada. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak nafas akibat infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Penerapan tindakan pencegahan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu hal yang wajib dilakukan untuk mencegah terinfeksinya virus corona. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan juga mendesinfeksi permukaan di rumah rutin dilakukan untuk mematikan kuman dan virus. Walau demikian, terkadang ada beberapa benda pribadi yang luput dari proses pembersihan, misalnya saja ponsel, mainan anak, atau kunci kendaraan. Menurut penelitian dilakukan tim dari Universitas Arizona, ponsel dan gadget bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman. Tidak hanya itu, jumlah kuman di ponsel bisa mencapai 10 kali lipat dibandingkan toilet. Walau ponsel dan benda-benda kecil lainnya bisa dilap dengan tisu atau cairan disinfektan, namun ada cara lain untuk mematikan kuman, yaitu dengan alat sterilisasi yang mengandung sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet diklasifikasikan dari panjang gelombangnya UVA, UVB, dan UVC. UVC merupakan jenis dengan gelombang terpendek dan energi tertinggi yang bisa bertindak sebagai sterilisasi. Penerapan UVC pada masa pandemi sekarang dapat ditemukan di rumah sakit, contohnya robot sterilisasi UVC. Menggunakan paparan cahaya dari lampu UVC untuk mensterilkan ruangan di rumah sakit. Alat sterilisasi UVC juga dapat digunakan untuk kebutuhan di rumah, tetapi pengendaliannya masih secara manual dan hanya mengandalkan paparan dari sinar lampu UVC saja. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan perkembangan dengan menambahkan sensor serta pengendaliannya dapat dilakukan melalui smartphone. Dengan judul penelitian, Rancang Bangun Pengembangan Kotak Sterilisasi Menggunakan UVC yang dapat dikendalikan melalui smartphone. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mikrokontroler Arduino dapat digunakan untuk pengontrolan sistem kotak sterilisasi UVC dengan baik. 2. Bagaimana smartphone dapat digunakan untuk mengendalikan kotak sterilisasi UVC dengan baik. 3. Bagaimana sensor di HT22 dapat digunakan untuk mendeteksi suhu yang dihasilkan dari paparan sinar UVC dengan baik. 4. Bagaimana UVC dapat digunakan untuk dalam membunuh virus dan bakteri pada peralatan atau perlengkapan sehari-hari dengan baik. 5. Bagaimana motor servo dapat digunakan untuk penggerak buka tutup otomatis pada kotak sterilisasi UVC dengan baik. 6. Bagaimana buzzer dapat digunakan untuk memberi peringatan bahwa sterilisasi sudah selesai dengan baik. Bagaimana LCD 16x2 dapat digunakan untuk menampilkan informasi keterangan serta nilai suhu dari sensor dengan baik. Bagaimana button digunakan untuk mengendalikan secara manual kotak sterilisasi UVC dengan baik. Batasan masalah. Dalam hal ini ditetapkan batasan masalah pada sistem yang dirancang. Hal ini dimaksud agar tidak terjadinya perluasan masalah di dalam pembahasan sebagai berikut. 1. Arduino Wemos D1R1 digunakan sebagai mikrokontroler dalam rancang bangun kotak sterilisasi UVC. Aplikasi Blink digunakan sebagai pengendali dan pemantauan melalui smartphone. Sensor di HT22 digunakan sebagai sensor pendeteksi suhu di dalam kotak saat proses sterilisasi. Lampu UVC digunakan sebagai perangkat untuk sterilisasi. Motor servo digunakan sebagai penggerak buka tutup otomatis pada penutup kotak sterilisasi. Buzzer digunakan sebagai pemberi peringatan saat proses sterilisasi sudah selesai.
LCD 16x2 digunakan sebagai media menampilkan informasi berupa keterangan serta nilai suhu dari sensor. Button digunakan sebagai pengendali secara manual kotak sterilisasi UVC. Hipotesa. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu 1. Diharapkan mikrokontroler Arduino dapat digunakan untuk pengontrolan sistem kotak sterilisasi UVC dengan baik. 2. Diharapkan smartphone dapat digunakan untuk pengendalian kotak sterilisasi UVC dengan baik. 3. Diharapkan sensor DHT22 dapat digunakan untuk mendeteksi suhu yang dihasilkan dari paparan sinar UVC dengan baik. 4. Bagaimana lampu UVC dapat digunakan untuk dalam membunuh virus dan bakteri pada peralatan atau perlengkapan sehari-hari dengan baik. 5. Diharapkan motor servo digunakan untuk penggerak buka tutup otomatis pada kotak sterilisasi UVC dengan baik. Diharapkan buzzer dapat digunakan untuk memberi peringatan bahwa proses sterilisasi sudah selesai dengan baik. 7. Diharapkan LCD 16x2 dapat digunakan untuk menampilkan informasi berupa keterangan serta nilai suhu dari sensor dengan baik. 8. Diharapkan button dapat digunakan untuk mengendalikan secara manual kotak sterilisasi UVC dengan baik. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan alat ini sebagai berikut. 1. Salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada program studi sistem komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. 2. Menciptakan inovasi baru dalam penerapan sterilisasi pada benda-benda yang digunakan sehari-hari, serta mempraktikkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Menerapkan ilmu yang didapatkan secara teori ke dalam bentuk aplikasi. 4. Merancang dan membuat sistem kotak sterilisasi dari sinar UVC untuk membunuh virus dan bakteri pada peralatan atau perlengkapan sehari-hari yang digunakan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat penelitian bagi penulis. A. Memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akhir pada jurusan sistem komputer. B. Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan Arduino Wemos D1R1, sensor DHT22, dan lain sebagainya. C. Diharapkan kemampuan serta keahlian penulis dalam berpikir dapat ditingkatkan untuk menganalisa suatu permasalahan dan juga mampu mencari solusinya. 2. Manfaat penelitian bagi jurusan sistem komputer. A. Menambah referensi dalam memperbanyak literatur yang berhubungan dengan mikrokontroler. B. Hasil akhir dari sterilisasi ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa selanjutnya untuk mata kuliah yang berhubungan dan dapat lebih dikembangkan lagi bagi mahasiswa jurusan sistem komputer. 3. Manfaat penelitian bagi masyarakat. A. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan kotak sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet C atau UVC pada peralatan atau perlengkapan sehari-hari yang digunakan. B. Membantu masyarakat dalam melindungi diri dari bahayanya penularan virus dan bakteri dari barang-barang yang sering digunakan, untuk mengurangi atau memutus penularan virus COVID-19 dari klaster keluarga dengan melakukan pensterilan pada peralatan atau perlengkapan sehari-hari yang sering digunakan. Blok diagram. Baiklah, pada alat ini blok diagramnya sebagai berikut, yaitu ada media inputnya, yaitu sebagai sensor DHT22, ada button open, ada button close, dan mikrokontrolernya yang akan memproses adalah Arduino Wemos D1R1, dan pada smartphone akan terjadi proses input outputnya, dan untuk outputnya yaitu dari relay nanti ke lampu UVC. Outputnya yang selanjutnya itu servo, LCD, dan buzzer. Konteks diagram. Pada konteks diagram rancang bangun pengembangan kotak sterilisasi menggunakan UVC yang dapat dikendalikan melalui smartphone ini, ada media inputnya yaitu button mengirimkan sinyal digital 1 bit data. Setelah itu button close mengirimkan sinyal digital 1 bit data juga. Sensor DHT22 mengirimkan sinyal data. Setelah itu Arduino Wemos D1R1 akan mengirimkan instruksi serta data. Relay juga mengirimkan data serta instruksi, dan smartphone mengirimkan instruksi dan juga data.
Pada modul program juga akan mengirimkan data serta instruksi, dan Wi-Fi juga akan mengirimkan data serta instruksi. Selanjutnya untuk outputnya akan mengeluarkan 1 bit data sinyal digital kepada lampu UVC, dan 1 bit data sinyal digital pada servo, 1 bit data sinyal analog ke buzzer, 2 bit data sinyal digital pada LCD. Data flow diagram. Pada alat ini data flow diagramnya yaitu sebagai berikut. Data flow diagram 1.0 akan mengirimkan sensor DHT22 akan mengirimkan sinyal analog, mengirimkan data pada Arduino Wemos. Selanjutnya button akan mengirimkan sinyal digital, DHT22 akan mengirimkan sinyal analog dalam berupa data ke Arduino Wemos. Selanjutnya akan diproses untuk mengirimkan instruksi. Setelah itu ke modul program. Selanjutnya akan mengirimkan instruksi lagi ke Arduino Wemos. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu dari Arduino Wemos akan menampilkan informasi 4.0 berupa sinyal digital ke LCD. Setelah itu button akan mengirimkan sinyal digital, mengirimkan data 5.0 ke Arduino Wemos. Setelah itu 1 bit data 6.0 aktifkan servo dengan mengirimkan sinyal digital ke servo. Setelah itu 7.0 aktifkan relay, akan mengirimkan sinyal digital ke relay. Dari relay akan mengirimkan sinyal digital ke 8.0 untuk aktifkan lampu UVC, akan mengirimkan sinyal digital pada lampu UVC-nya. Selanjutnya 1 bit data 9.0 aktifkan buzzer. Setelah itu akan mengirimkan sinyal digital pada buzzer. Proses selanjutnya yaitu pada smartphone proses 10.0 mengirimkan data ke ESP8266 berupa sinyal analog. Proses pada 11.0 mengirimkan data kembali pada Arduino Wemos. Selanjutnya Arduino Wemos akan mengirimkan data lagi dengan proses 12.0 ke ESP8266 dan mengeluarkan sinyal analog. Pada proses 13.0 mengirimkan data kembali pada smartphone. Flowchart. Flowchartnya yaitu dimulai dari start, inisialisasi port dan pin. Selanjutnya proses input sensor DHT22. Selanjutnya input sensor DHT22, lalu proses baca sensor. Akan terjadi kondisi yaitu jika sensor DHT22 aktif, jika ya maka akan terjadi proses aktivasi LCD. Setelah itu LCD akan tampil nilai suhu dan keterangan proses sterilisasi sedang diproses. Jika tidak maka akan terjadi kondisi jika sensor DHT22 tidak aktif, jika ya maka akan terjadi proses aktivasi LCD dan pada LCD akan violet deteksi suhu. Jika tidak akan kembali lagi pada proses penginputan sensor DHT22. Project selanjutnya yaitu menghubungkan smartphone ke internet. Prosesnya yaitu menghidupkan aplikasi pada smartphone dan terjadi kondisi jika aplikasi terkoneksi, jika ya maka status pada aplikasinya project online. Jika tidak maka jika aplikasi terkoneksi, jika ya maka status project offline. Jika tidak maka akan kembali lagi pada proses penghubungan smartphone ke internet. Jika tidak akan kembali lagi pada proses penginputan button. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang tertera pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Smartphone berfungsi sebagai sistem pengendali kotak sterilisasi melalui smartphone. 2. Penggunaan button sebagai media input untuk mengerjakan perintah yang telah disesuaikan dengan program. 3. Servo bekerja dengan baik untuk melakukan pergerakan pintu pada kotak sterilisasi sesuai dengan yang diperintahkan.
4. Sensor DHT22 akan langsung aktif saat sistem telah diaktifkan, dan LCD akan menampilkan nilai suhu yang dihasilkan oleh sensor DHT22. 5. Buzzer sebagai alarm pengingat bahwa proses sterilisasi telah selesai. 6. Dengan menggunakan LCD 16x2, pada perancangan sistem ini terbukti dapat menampilkan informasi dan nilai suhu dari sensor DHT22. 7. Mikrokontroler Arduino Wemos D1R1 dapat mengontrol sensor DHT22, button, servo, LCD, buzzer, dan relay pada lampu UVC. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.